Masih bersama kami di Presisi Siang. Sebagai bentuk rasa syukur sinergitas dalam melaksanakan tugas pengamanan pemilu, Polres Prabu Mulih bersama TNI menggelar syukuran di lapangan tenis Mapolres pada Senin 4 Maret kemarin. Kapolres Prabu Mulih AKBP Endro Ari Bowo mengatakan TNI Polri telah bekerja baik dalam menciptakan situasi aman selama pemilu di Prabu Mulih ini. Dan alhamdulillah pagi ini kita berkumpul lagi di lapangan tenis dalam rangka kita mengucapkan syukur. Kita memberikan doa bahwa seluruh rangkaian kegiatan pemilu tahun 2023, tahun 2024 untuk khususnya di Kota Prabu Mulih dapat kita lalui dengan aman dan kondusif. Rekan sekalian, perlu diketahui bahwa keamanan di tempat kita, kondusivitas di tempat kita, karena semua kita bekerja. Dari TNI, dari Polri yang selalu bersinergi bersama dengan unsur pemerintah, baik kota, kecamatan, kelurahan, desa, yang bersama-sama kita seluruhnya mengawal dari proses tahapan awal pemilu ini, kemudian kita menciptakan situasi kondusif dengan kegiatan himbauan-himbauan. Itu semua karena kinerja rekan-rekan semua anggota di lapangan, para baik TNI maupun Polri. Tentunya juga dibantu dan berkontribusi dari pemerintah kecamatan, kelurahan, ke desa, semua berkolaborasi dalam rangka mengamankan situasi di wilayah Kota Prabu. Kasus pelanggaran pemilu luar negeri oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri PPLN yang terjadi di Kuala Lumpur, Malaysia hingga kini masih dalam proses pemenuhan berkas perkara. Hal ini dikatakan oleh Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko di Gedung Divisi Humas Polri pada Senin siang. 7 tersangka PPLN di Malaysia atau Kuala Lumpur ya. Terhitung 14 hari pada hari ini, Senin, tanggal 4 Maret 2024, masih dalam proses pemenuhan berkas perkara yang tentunya nanti berkas perkara ini akan dikirimkan kepada Kejaksaan Agung yang masuk di dalam sentra Gakumdu. Terhitung 14 hari di sini yang dimaksudkan hari ini adalah sejak adanya hasil analisa kesimpulan telah ditemukannya suatu pelanggaran pemilu terhadap 7 tersangka tersebut. Terhadap pasal yang dipersangkakan di sini, perlu kami sampaikan adalah pasal 544 dan atau 545 Undang-Undang Pemilu nomor 7 pada tahun 2017 tentang pemilihan umum. Jadi tentunya secara progresnya hari ini berkas perkara tentu sudah dipenuhi oleh penyidik dalam sentra Gakumdu yang sejak awal juga sudah melakukan secara Gakumdu ya. Di situ ada Bawaslu, ada Polri, penyidik dalam hal ini dan juga ada dari Kejaksaan. Polda Metro Jaya pastikan tidak ada razia stasioner dalam giat operasi kewilayahan Keselamatan Jaya 2024 dan masyarakat diimbau untuk tetap mematuhi peraturan lalu lintas saat berkendara. Polda Metro Jaya menggelar operasi kewilayahan Keselamatan Jaya 2024 yang akan berlangsung selama 14 hari. Hal ini dilakukan untuk mengurangi angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas. Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Suyudi Aryo Setio mengatakan, operasi Keselamatan Jaya 2024 ini akan mengoptimalkan tilang secara elektronik dan mobile dengan 11 sasaran. Di antaranya pengendara yang melawan arus, tidak menggunakan helm SNI, tidak menggunakan sabuk pengaman, dan beberapa pelanggaran lainnya. Menanggapi hal ini, masyarakat khususnya pengguna jalan raya mengaku dengan adanya operasi ini dapat meningkatkan kesadaran bagi pengendara terhadap aturan lalu lintas dan mengurangi pelanggaran di jalan. Jadi terkait tilang ya, untuk elektronik itu sangat bagus sekali, bermanfaat sekali karena itu untuk meningkatkan kesadaran tanpa ada polisi yang bertugas. Jadi itu bagus banget sih untuk programnya. Biasanya orang kan kalau pakai helm tuh kalau ada polisi doang atau di jalan-jalan gede doang. Kalau dengan adanya tilang elektronik itu orang makin takut gitu untuk nggak pakai helm gitu. Jadi meningkatkan sih.
Ya pemirsa, Polda Metro Jaya telah mengerahkan sebanyak 2.939 personel gabungan, TNI, Polri, Dinas Perhubungan, dan juga Satpol PP dalam operasi kewilayahan Keselamatan Jaya 2024 yang akan digelar selama 14 hari, yakni dimulai pada Senin 4 Maret hingga 17 Maret 2024. Dalam operasi ini, Polda Metro Jaya mengoptimalkan tilang elektronik baik statis maupun mobile dengan berfokus kepada 11 sasaran pelanggaran utama, diantaranya yaitu pengendara yang menggunakan ponsel saat berkendara, kemudian berkendara di bawah umur, dan kemudian pengendara motor yang berboncengan lebih dari 1 orang, lalu pengendara motor yang tidak menggunakan helm SNI, dan pengendara mobil yang tidak menggunakan seat belt, lalu berkendara dalam pengaruh alkohol, dan berkendara melebihi batas kecepatan, dan peraturan lainnya. Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Suyudi Aryo Seto mengatakan diadakannya operasi keselamatan Jaya ini yaitu sebagai bentuk kepedulian polisi terhadap masalah berlalu lintas. Dan berikut pernyataan lengkap dari Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Suyudi Aryo Seto. Kegiatan ini akan dilaksanakan selama 14 hari dari tanggal 4 Maret sampai dengan 17 Maret 2024. Adapun kegiatannya mengedepankan upaya-upaya edukasi, preemptif dan preventif kepolisian dan juga tentunya penegakan hukum dengan cara mengoptimalkan ETLE atau tilang secara elektronik. Tentunya kita akan melaksanakan kegiatan ini secara terpadu ya, dan kami mohon dukungan dari segenap masyarakat khususnya di Jakarta agar dapat menghargai petugas kami di lapangan, dapat bekerja sama, dan kami berharap dalam kegiatan ini bisa meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama dalam hal berlalu lintas. Itu saja yang dapat kami sampaikan dari Jakarta. Ica Tanasya, Willy Amanda melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, dari Jakarta ke Kalimantan Tengah, Polda Kalteng menggelar apel pasukan Operasi Keselamatan Telabang 2024 dan Cangan aksi keselamatan jalan di lapangan Barigas Mapolda Kalteng Senin 4 Februari 2024. Wakapolda Kalteng Brigjen Pol Muhammad Agung Budijono mewakili Kapolda Kalteng Irjen Pol Joko Purwanto memimpin jalannya apel gelar pasukan. Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh pejabat utama Polda Kalteng dan seluruh personel Polda Kalteng, polisi militer, siswa sekolah, jasa raharja, dinas perhubungan, serta berbagai komunitas motor. Kegiatan Operasi Keselamatan Telabang 2024 ini untuk mengantisipasi kecelakaan lalu lintas menjelang bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Operasi Keselamatan Telabang 2024 dilaksanakan selama 14 hari mulai 4 Maret hingga 17 Maret 2024 secara serentak di seluruh Indonesia. Berdasarkan data kecelakaan lalu lintas pada 2023 di Kalimantan Tengah sebanyak 1.148 kejadian dengan 399 korban meninggal dunia, 138 korban luka berat, dan 1.277 korban luka ringan. Sementara itu pada tahun 2022 terjadi kecelakaan lalu lintas sebanyak 936 kejadian atau naik 23% dari 2023. Kepolisian Resor Jepara dan Kebumen menggelar operasi kepolisian kewilayahan dengan Sandi Keselamatan Lalu Lintas Candi 2024 yang akan berlangsung selama 14 hari. Kepolisian Resor atau Polres Jepara menggelar operasi kepolisian kewilayahan dengan Sandi Keselamatan Lalu Lintas Candi 2024 yang akan berlangsung selama 14 hari.
Operasi keselamatan lalu lintas Candi dimulai dengan ditandai apel gelar pasukan yang berlangsung di Mapolres Jepara. Apel gelar pasukan yang dipimpin Kapolres Jepara AKBP Wahyu Nugroho Setiawan itu melibatkan unsur kepolisian, TNI, Dinas Perhubungan, Satpol PP, para komunitas, mahasiswa, siswa sekolah, hingga perwakilan masyarakat dan tamu undangan lainnya. Dalam amanatnya, Kapolres Jepara menyampaikan bahwa operasi keselamatan lalu lintas Candi tahun 2024 merupakan operasi cipta kondisi Kamseltip Carlantas yang kondusif menjelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah yang berfokus pada kegiatan preemptif dan preventif serta teguran. Tujuan dari operasi ini adalah untuk meningkatkan kepatuhan dan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas, serta menurunkan angka pelanggaran maupun kecelakaan lalu lintas sehingga tercipta keamanan, ketertiban, kelancaran, dan keselamatan berlalu lintas yang optimal, serta meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas. Operasi Keselamatan Candi 2024 juga digelar Polres Kebumen, Jawa Tengah untuk menurunkan angka kecelakaan lalu lintas serta meningkatkan kualitas keselamatan berlalu lintas selama 14 hari ke depan dari tanggal 4 hingga 17 Maret 2024. Gelar Operasi Keselamatan Candi 2024 di Polres Kebumen ditandai dengan pemasangan pita tanda operasi saat apel gelar di Mapolres Kebumen. Melalui apel gelar, Wakapolres Kebumen Kompol Muhammad Nurholis mengungkapkan jika angka pelanggaran lalu lintas di Jawa Tengah terhitung cukup tinggi. Berdasarkan data dari Polda Jawa Tengah, pelanggaran lalu lintas tahun 2023 sebanyak 664.480 pelanggaran, dibandingkan dengan tahun 2022 sebanyak 750.656 pelanggaran, turun 11% atau sekitar 86.176 pelanggaran. Selama operasi berlangsung, pihak kepolisian akan melakukan pembinaan dan penyuluhan tentang berlalu lintas kepada masyarakat. Selanjutnya, patroli dan penjagaan pada lokasi macet serta rawan kecelakaan juga akan lebih ditingkatkan, serta penindakan pelanggaran lalu lintas menggunakan ITLE, statis maupun mobile, dan belangko teguran juga akan dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kepatuhan dan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas, serta menekan angka pelanggaran maupun kecelakaan lalu lintas. Dari Humas Polres Jepara dan Kebumen, Jawa Tengah, melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali.